kita nanti akan melaksanakan sholat jamaah bersama-sama setelah majelis. Ini informasi pertama. Kemudian juga nanti kami ada cetakan absen, tolong diisikan nama absen hari ini dan absen yang pekan lalu. Absennya pekan lalu. Kemudian juga insya Allah besok akan ada ininya nggak usah dikantongin tadi, biarkan aja. Tema pembahasan kitab Situdurah. Kalian bisa kantongin pendek dikitnya. Ahmad Pintar. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan kitab ini masih ke atasnya belum bisa dipastikan, tapi diusahakan untuk karena bisa jadi ada sedikit perubahan. Baik, mungkin itu saja mukadimah dari saya tanpa memperpanjang kalam lagi. Sudah ready Ustaz kameranya? Nanti tolong isi absen kecuali anak-anak pondok. Anak-anak pondok nanti absennya tersendiri. Ya. Juga kami informasikan kita ada kelas Idah Lugawi persiapan bahasa di pagi harinya di Sabtu jam 8:30 sampai jam 12 dan di Ahadnya juga jam 8:30 sampai jam 12. Mungkin bagi ikhwan yang punya kelapangan waktu karena di hari Senin sampai Jumat bekerja, dipersilakan untuk mengikuti. Semoga Allah mudahkan kita berjalan di atas jalan menuntut ilmu. Begitu juga Allah mudahkan kita memahami ilmu dan mengamalkannya serta mendakwakannya, insyaallah. Kita kepada Ustaz kami persilakan dengan balik, pas, balik. Ini Ustaz ya, pas ya. Terbalik. Pas. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di dalam masjid yang mubarak insyaallah dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya saking banyaknya. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Habibina Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kita mengetahui dinil Islam. Karena perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui apa-apa saja yang dapat memasukkan kita ke surga dan apa-apa saja yang dapat memasukkan kita ke neraka. Dan semoga di antara kita, semoga kita semua menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sampai wad dalil ya, wad dalil surah Al-Asr ya. Ya, surah Al-Asr. Ya, kemarin kita telah menjelaskan tentang surah Al-Asr, yang mana itu menjadi dalil atas 4 tiang pokok yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan sebelumnya, yang mana itu al-ilmu wal amal wad da'wah was sabrun ya. Dalilnya itu
wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini membawakan dalil ya. Beliau membawakan dalil, bukan berarti beliau berkata dari akal beliau sendiri, akan tapi beliau mengambil intisari dari dalil. Kemudian kita lanjutkan. Ya, beliau juga membawakan perkataan ulama. Ya, yang pertama beliau bawa di sini adalah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, qala Syafi'i, kita baca ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullahu taala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Ya, sampai di sini. Di sini berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan pemikiran atau perkataan dari ulama yang mana itu telah disepakati ilmunya oleh semua kalangan. Ya, maksudnya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa perkataan Imam Syafi'i yang mana itu adalah pencetus mazhab Syafi'iyah. Ya, yang mana orang-orang dari kalangan Asy'ariyah, kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, beliau mengambil atau bermazhab fikih. Ya, di dalam fikih beliau mereka ini dari mazhab-mazhab yang ahlul bid'ah dan sebagainya, mereka ini kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'i, walaupun mereka tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Ya, mereka, kalau kita sekarang ini di Indonesia mazhab Syafi'i, akan tapi mengikuti akidah Abul Hasan Al-Asy'ari kebanyakan, kan mayoritas kita. Jadi mereka tidak mengambil mazhab Imam Syafi'i, padahal di dalam mazhab Syafi'i, ya, murid Imam Syafi'i yang terkenal yaitu Imam Al-Muzani itu membawakan kitab juga, kitab Usul Sunnah karya Al-Muzani, itu menjelaskan mazhab Imam Syafi'i dengan jelas. Dan tapi sayangnya begitu ya, mengambil sebagian dan mengambil fikihnya saja mereka. Maka kita lihat di sini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa namanya? Siapa yang tahu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Nah, Asy-Syafi'i ini kakek beliau, ya, maka dinisbatkan ke dalam mazhab kepada nama beliau dan dinisbatkan dengan mazhab beliau. Muhammad bin Idris bin Syafi', ya, yang mana beliau ini wafat pada awal-awal abad ketiga Hijriah, ya. 204 Hijriah beliau wafat. Ya, beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, berarti awal abad ketiga Hijriah. Beliau berkata, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Ya. Kita artikan gimana artikannya? Lau ma anzalallah, apabila Allah tidak, ma di sini manafiyah, ya, bukan ma masdariyah atau ma untuk pertanyaan, akan tapi di sini ma peniadaan, ya. Nafiyah itu artinya peniadaan. Lau ma anzalallahu, apabila Allah tidak menurunkan sebuah hujjah ala khalqihi, atas ciptaan-ciptaannya, maksudnya umat manusia, umat dari kalangan jin dan manusia, illa hadhihi surah, kecuali hanya surah ini. Maksudnya surah apa? Surah Al-Asr yang disebutkan sebelumnya. Lakafathum, maka surat ini telah cukup untuk mereka. Maksudnya di sini, ya, bukan berarti perkataan surat Al-Asr ini yang 3 ayat ini cukup menjadi sebagai syariat untuk umat Islam, tidak, akan tapi ini cukup agar menjadi hujjah. Maka di sini sebutkan hujjah pada di akhirat nanti, ya, karena di surat ini disebabkan sebab-sebab
asbabus syaqawah wa asbabus sa'adah. Yang asbabus sa'adah itu adalah apa? Yang mengerjakan, ya, yang mereka beriman, beramal soleh, kemudian berdakwah, kemudian sabar di dalam dakwah itu. Itu adalah asbab sa'adah. Dan asbabus syaqawah apa? Kebalikannya. Karena pertamanya disebutkan di dalam ayat lafil khusr, kan? Nah, itu adalah syaqawah. Nah, maka asbabus syaqawah adalah tidak mengerjakan apa yang disebutkan di sini. Berarti mereka tidak beriman, tidak beramal, tidak berdakwah dan tidak sabar di dalam dakwah itu, maka itu menjadi hujah. Maka ayat ini menjadi hujah atas makhluk Allah. Para ulama menjelaskan bahwasanya ini bukan perkataan Imam Syafi'i yang asli. Ya. Perkataan Imam Syafi'i yang asli yang disebutkan di dalam kitab beliau lau fakkaron nas, ya, lau fakkaron nas kulluhum, ya, lau fakkaron nas kulluhum fi hadhihi surah lakafathum. Apabila manusia, seluruh manusia berfikir, fakkaro ini artinya berfikir atau memikirkan semuanya tentang surat ini, maka itu cukup bagi mereka. Itu dia. Adapun yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini bukan dari perkataan Imam Syafi'i. Maka banyak para pensyarah kitab Ushul Salasah ini yang membawakan perkataan yang asli dari Imam Syafi'i. Lau fakkaran nas kulluhum fi hadhihi surah lakafathum. Walaupun maknanya sama, ya, maknanya sama, akan tapi lafadznya berbeda. Nah, di sini maksudnya di sini cukup dari perkataan Imam Syafi'i bahwasanya apabila Allah hanya menurunkan surat Al-Asr ini, maka surat ini cukup untuk menjadi pegangan bagi agar berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan surat ini menjadi syariat seluruhnya bagi umat Islam. Karena syariat yang lengkap, ya, bagi umat Islam adalah Al-Qur'an seluruhnya. Yang mana ayat yang paling terakhir turun dari Al-Qur'an adalah apa? Surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka pada turun ayat itu, maka lengkaplah syariat agama Islam. Ya, maksud berarti bukan ayat ini, berarti bukan surat ini. Surat ini maksudnya adalah hujjah, ya. Hujjah bagi manusia nanti pada hari akhirat ketika ditanya kenapa tidak beriman kepada Allah, mereka tidak ada lagi pengingkaran. Saya tidak tahu, enggak. Karena telah turun ayat ini. Ya, maka di sini telah turun rangkuman secara global di dalam ayat Al-Asr ini, yaitu asbabus sa'adah wa asbabus syaqawah. Asbabus sa'adah adalah sebab-sebab dia berhasil, ya, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan 4 pondasi ini. Kemudian setelahnya beliau membawakan juga dari seorang ulama yang sangat terkenal, ya, di kalangan umat Islam, ya, yaitu Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, di sini Imam Bukhari menuliskan di dalam kitab beliau Sahih Bukhari, babul ilmi qabla qauli wal amal. Babul ilmi qabla qauli wal amal. Di sini maka bagi siapa yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka mereka harus membaca kitab beliau, karena beliau di sini membawakan perkataan dari banyak ulama, di antaranya ulama Imam Syafi'i, kemudian Imam Bukhari, Imam Syafi'i dari ulama yang terkenal di dalam mazhab fikih, ya,
yang mana yang paling terkenal yaitu ada mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, kemudian Maliki, kemudian Hanafi. Yang paling pertama hidup yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Bashir, ya. Kemudian adapun Imam Abu Hanifah ini beliau bukan seorang Arab, akan tapi beliau A'jam, ya. Beliau A'jam, bukan orang Arab. Beliau tinggal di Kufah. Berbeda dengan 3 ulama pencetus mazhab yang setelah beliau, yaitu Imam Malik, yang mana itu adalah gurunya Imam Syafi'i, ya. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Nah, beliau bertiga ini seorang Arab yang hidup di Mekah dan Madinah. Adapun Imam Bukhari adalah ulama yang terkenal di dalam ilmu hadis, yang mana kitab beliau adalah Ashahul Kitab Ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yang mana Al-Quran dinukilkan secara mutawatir. Secara mutawatir, tidak ada yang ahad, semuanya mutawatir. Jadi tidak ada kemungkinan orang memanipulasi Al-Quran. Nah, adapun kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, yaitu kitab yang mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, dan semuanya sahih, ya, semuanya sahih. Adapun yang ada yang mengatakan ada beberapa hadis yang tidak sahih di dalam kitab Imam Bukhari, itu hanya judul, ya, hanya judul yang mana itu tidak menyebutkan sanadnya. Akan tapi di setelah judul itu disebutkan pengulangan oleh hadis itu berserta sanadnya. Nah, kemudian Sahih Muslim, kemudian apalagi Sunan Kutubu Sittah apa aja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Baru setelahnya Sunan Ad-Darimi, kemudian Muwatta punya Imam Malik, kemudian Mustadrak punya Imam Al-Hakim. Nah, di sini Imam Bukhari siapa namanya? Nama beliau Muhammad juga, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhara, ya. Beliau hidup di sebuah kota yang bernama Bukhara, yang mana kisah beliau ini pada masa kecil beliau ini pernah buta. Pada masa kecil Imam Bukhari ini pernah buta. Kemudian pada saat buta beberapa tahun, kemudian orang tua dari Imam Bukhari ini terus mendoakan sampai pada akhirnya Imam Bukhari bisa melihat lagi. Imam Bukhari ini meninggal atau wafat pada tahun 256 Hijriyah. Berarti setelah wafatnya Imam Bukhari, setelah wafatnya Imam Syafi'i, kemudian baru Imam Bukhari. Jadi beliau wafat di pertengahan abad ketiga Hijriyah. Ya, beliau mengatakan babul ilmi qoblal qauli wal amal, ya. Bab berilmu setelah bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini adalah salah satu bab dari kitab Sahih Bukhari. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil perkataan Imam Bukhari yang membenarkan atau mendukung ayat dari surat Al-Asr ini, yaitu berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena apabila perkataan, ya, perkataan itu amalul lisan dan perbuatan adalah amalul jawarih, ya, yang mana apabila itu tidak berdasarkan ilmu, maka itu sama sekali tidak bermanfaat oleh pelakunya. Karena ilmu itu musahihun niat wa musahihul amal, ya. Jadi ilmu itu adalah pencetus niat. Kalau dia sudah mempunyai ilmu untuk apa dia mengerjakan sesuatu, maka itulah dia niatnya. Kalau dia tidak berilmu, dia maka tidak mempunyai niat, ya. Ataupun dia
meniatkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak didasari amruna, maksudnya itu ilmu, ya, yang tidak didasari ilmu atau tidak ada dalil, nah, maka raddun, maksudnya tertolak semuanya, ya. Misalnya dia mengerjakan amalan tapi dia nggak tahu apa hukum amalan itu, apakah ada di dalam syariat Islam amalan itu, apakah itu ada dalilnya, maka itu sama saja amalannya tidak bermanfaat bagi pelakunya. Mau itu amal lisan seperti zikir dan selainnya, maupun itu amal jawarih, ya, anggota badan. Kalau misalnya dia zikir dengan lafaz-lafaz yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu tertolak karena zikir itu adalah ibadah, ya. Maka kita kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW tadi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Maka ketika dia beramal tanpa ilmu, maka dia akan terjatuh di dalam kesesatan. Nah, di sini Imam Bukhari membawakan dalil juga. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ya. Ketahuilah, nah di sini dia syahidnya, inti dari pendalilan Imam Bukhari, yaitu fa'lam. Fa'lam itu ketahuilah. Maka di sini Allah mengawali dengan ilmu terlebih dahulu, ya. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambik. Maka kemudian setelah itu wa ini ditartib, ya. Wa ini maknanya bertartib. Untuk tartib itu setelah sesuatu, paham ya? Tartib. Ya, maksudnya bergiliran, ya, bergiliran tartib itu. Jadi harus berilmu dulu baru dia istighfar di sini. Istighfar atas dosamu. Berarti istighfar itu adalah perbuatan lisan. Nah, di sini amal. Maka di sini fabada abil ilmi qoblal qauli wal amal. Maka di sini Allah mengawali dengan ilmu terlebih dahulu. Ilmu tentang apa? Tentang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tentang tauhid, kemudian meminta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Nah, maka di sini bercampur antara qaul wal amal, ya. Istighfar itu adalah qaul, wal amalnya adalah istighfar itu adalah amalul lisan. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini mempunyai rukun dan syarat, ya. Maka syahadat la ilaha illallah ini bila dikerjakan tanpa syarat atau tanpa rukunnya, itu sama sekali tidak bermanfaat bagi orang yang bersyahadat la ilaha illallah ini. Sebagaimana sholat itu tidak sah tanpa berwudu, begitu juga kalimat la ilaha illallah ini tidak akan benar atau tidak sah dikatakan seseorang jika dia tidak mengerjakan rukun atau meyakini rukunnya atau syarat-syaratnya. Rukunnya apa? Rukun syahadat la ilaha illallah perlu ditulis? Ditulis enggak? Tulis saja. Mana? Nah, syahadat la ilaha illallah mempunyai dua rukun, ya, mempunyai dua rukun. Ruknan. Yang pertama an-nafi
Nafi. Yang kedua al-isbat, ya. Penafian apa? An-nafi apa? Peniadaan. Kalau al-isbat penetapan, ya. Jadi rukun syahadat itu adalah nafi wal isbat. Nafinya di mana? Kita lihat. La ilaha illallah. Nah, la ilaha ini apa? Tiada Tuhan atau tiada sesembahan. Nah, di sini maka dia an-nafi, ya, di sini an-nafi. Nah, illallah di sini adalah penetapan. Al-isbat. Betul ya. La ilah, tiada Tuhan, ya, tiada sesembahan. Illallah, kecuali Allah. Maksudnya di sini adalah ada kalimat yang tersembunyi di dalam kalimat ini adalah bihaqqin, ya. Jadi la ilaha bihaqqin illallah. Jadi tiada Tuhan yang hak atau yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalau kita artikan la ilaha illallah tanpa ada bihaqqin, tiada Tuhan kecuali Allah, maka orang-orang yang menyembah selain Allah dari berhala, maka itu dikatakan Allah juga apabila tekstual atau konteksnya adalah tiada Tuhan selain Allah. Karena mereka orang-orang kafir mengatakan Tuhan-Tuhan dari berhala yang mereka sembah itu adalah Tuhan gitu. Maka harus ada bihaqqinnya. La ilaha bihaqqin illallah. Kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwasanya la ilaha itu adalah di dalam tauhid rububiyah saja, ya. Bahwasanya tiada pencipta, ya, atau yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Bantahnya gimana? Bantahnya bahwasanya orang-orang zaman dahulu, orang-orang kafir dari kafir Quraisy, dari kalangan orang-orang musyrik, mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Akan tapi kenapa tetap diperangi oleh Rasulullah SAW? Ketika ditanya kepada orang-orang musyrik tentang siapa pencipta langit dan bumi, maka mereka mengatakan sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Akan tapi Nabi Muhammad tetap memerangi mereka. Berarti itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang dimaksud dari la ilaha itu bukan di dalam rububiyah saja, akan tapi di dalam uluhiyah, yang mana itu adalah inti dari diciptakan manusia. Maka di sini apabila seseorang meyakini bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi, akan tapi dia tetap menyembah selain Allah, maka sesungguhnya dia tetap keluar di dalam Islam dan tidak masuk ke dalam Islam, karena dia tidak meyakini dari tiga tauhid, ya kan, yang sebagaimana telah kita ketahui tauhid ada 3. Apabila seorang bertauhid di dalam rububiyah saja, atau bertauhid di dalam rububiyah dan asma sifat tanpa bertauhid uluhiyah, maka syahadatnya atau tauhid semuanya itu batal, ya, karena dia luput darinya satu tauhid. Begitu juga sebaliknya, kalau dia hanya menyembah Allah tapi dia meyakini bahwasanya ada suatu makhluk yang membantu Allah dalam menciptakan langit dan bumi, waliyadzubillah, maka itu tauhid uluhiyahnya itu dia tidak bermanfaat sama sekali. Itu dia. Ya, sebenarnya tauhid itu tidak harus kita kategorikan menjadi 3, ya. Tauhid yang ma'ruf di antara kita tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat.
Akan tapi tauhid itu adalah pembagian tauhid ini adalah pemudahan atau istilahul ulama, ya. Itu adalah cara ulama untuk mempermudah kita memahami tauhid, karena di Al-Qur'an tidak disebutkan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Akan tapi seorang bingung dalam memahami, kok meyakini Allah menciptakan langit dan bumi tetap diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu? Jadi di sini para ulama menjelaskan untuk mempermudah umat Islam agar memahami tauhid. Yaitu tauhid dibagi menjadi 3, yaitu uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kalau ada juga yang mengatakan tauhid dibagi menjadi 4. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan tauhid fi wujudillah, di dalam wujud atau zat Allah. Bahkan ulama-ulama mutaqaddimin seperti contohnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengategorikan tauhid di dalam kitab beliau Tadmuriyah itu menjadi 2. Menjadi 2. Jadi kita tidak harus mengatakan tauhid terbagi 3. Ya, kalau kita bilang tauhid hanya terbagi 3, itu bisa masuk kategori bid'ah kita. Karena tauhid itu bisa menjadi 5, bisa menjadi 4. Akan tapi berbeda konteksnya. Kalau tauhid kepada Allah, misalnya itu hanya satu, itu berkumpul semuanya di dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian kebanyakan para ulama membagi menjadi 3. Ada sebagian membagi kepada 4. Bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah membagikan kepada 2. Tauhidul khobar, siapa yang ada? Tauhid apa ya itu ya? HP ya, apa? Jadi maksudnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah membagi menjadi 2. Tauhidul khobar wa tasdik, dan yang kedua tauhidul tolab wa syara'. Tauhidul khobar wa tasdik, tauhid tentang khabar, dan tasdik itu pembenaran. Maka masuk di dalamnya apa? Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Di dalam yang pertama ini masuk tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Karena tauhid rububiyah dan asma wa sifat di dalamnya adalah khobar, berisi khobar tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tauhid rububiyah, tentang Allah yang mengatur alam semesta. Kemudian di dalam nama-nama Allah, Allah Maha Besar, itu semuanya khobar. Khobar itu hanya kita yakini saja, tanpa ada amalan setelahnya. Jadi dia hanya amalan hati. Ya, hanya amalan hati. Ketika dikatakan Allahu khaliqu kulli syai', ya Allah yang menciptakan sesuatu, itu tauhid rububiyah. Nah, maka itu termasuk dalam kategori khobar dan kita wajib meyakininya. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, tauhidut tolab wasyara'. Nah, di sini tolab itu kebalikan dari khobar. Tolab itu adalah perintah, ya. Tolab itu adalah perintah. Jadi ketika diperintah, ya, di dalam semua amalan, maka itu masuknya tauhid uluhiyah. Uluhiyah dan syara'. Syara' itu ada syariat. Ketika kita melakukan syariat, kita harus meluruskan
niat hanya kepada Allah SWT, maka itu dia adalah tauhid uluhiyah. Maka di dalam yang pertama ini masuk di dalamnya tauhid rububiyah dan asma sifat. Adapun yang kedua ini adalah masuk di dalamnya tauhid uluhiyah. Ya, akan tapi Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengkategorikan menjadi dua saja. Bahkan para ulama mutaqaddimin, ya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah sampai sebelumnya itu beliau mereka mengkategorikan hanya dua, ya. Akan tapi pada mutaakhirin sampai zaman kita sekarang itu mengkategorikan tauhid menjadi tiga, karena itu yang paling gampang untuk dipahami oleh umat Islam. Ya, ini di dalam tauhid. Nah, kemudian kita tadi sudah mengetahui rukun tauhid, yaitu dua, ya, al-isbat, rukun syahadat la ilaha illallah, an-nafi wal isbat. Kemudian syurutnya apa? Syurutnya ada 8, ya, ada 8. Ya, kita tulis, ya. Ulama menggabungkan di dalam satu perkataan. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun. Mana penghapusnya? Ini sudah, ya. Ilmun, yang pertama berilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat sidqun. Ilmun wa yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'al mahabbati ma'al mahabbati wa inqiyadu wal qabuli, ya, al qabulu. Qabuli. Nah, itu ada 7, ya. Ilmun, yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'al mahabbati wal inqiyadi wal qabuli. Itu ada 7, ya. Jadi syaratnya 7, ya. Kemudian para ulama menambah yang ke-8 adalah kufur bitagut, ya.
harus kufur terhadap tagut, terhadap semua yang disembah selain Allah. Jadi surutnya ada 8. Apabila salah seorang luput dari salah satu surut ini, maka itu menjadikan syahadatnya tidak sah terhadapnya. Ya, jadi dia harus mengetahui dulu apa itu makna syahadat, yaitu dari ilmun, ya. Kemudian dia harus yakin, kemudian ikhlas. Ya, dia mengatakan syahadat ini, bersyahadat itu ikhlas, bukan buat dilihat orang, ya, bukan buat dilihat temannya atau siapa. Enggak, dia harus ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian dia harus jujur, ya, dengan perkataannya tersebut. Kemudian harus cinta terhadap Allah dan Rasulnya, dan terhadap perintah-perintah Allah. Dan walin kiat itu maksudnya tunduk dan patuh, ya. Inqiyad itu tunduk atau patuh, wal qabul, dan menerima, ya, tanpa menolak sedikit pun di dalam syariat Islam, ya. Kemudian yang ke-8 adalah kufur bit tagut, ya, kafir terhadap tagut, ya. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah Allah juga, ya. Mereka menyembah Allah, ya. Mereka menyembah Allah, akan tapi mereka tidak kufur terhadap tagut. Mereka menyembah berhala juga. Mereka menyembah Allah tapi menyembah berhala juga. Itu yang menjadikan syahadat mereka, maksudnya keyakinan mereka terhadap Allah itu menjadi batal dan diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Kita lanjut ya. Gimana, ngantuk? Enggak kan? Kita lanjut ya. Memang kalau akidah malam-malam memang menguras otak juga. Ya, enggak apa-apa. Kita lanjut. Jadi selesailah 4 pondasi yang pertama yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kemudian beliau mengatakan 4 pondasi setelahnya. 3 pondasi, ya. Yang setelahnya ini 3. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala mu'allif rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hazihil masail wal amalu bihinna. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Nah, lihat di sini, i'lam rahimakallah, ya, seperti biasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan i'lam, ya, yang mana kita harus mengetahui, ya, maksudnya i'lam ini harus mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan, ya, bukan setengah-setengah. Rahimakallah, beliau juga mendoakan, ya, para pembaca, ya. Ya, di sini adalah adab seorang guru, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap pembaca matannya atau pembaca tulisannya, yaitu mendoakan para pembacanya. Rahimakallah annahu yujibu ala kulli muslimin, ya. Bahwasanya yajibu wajib, ya. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim wa muslimatin. Ya, di sini disebutkan muslimin wa muslimatin, ya, seluruh laki-laki dan perempuan, ya. Mau itu hamba sahaya, ya. Kalau dia masih mukmin, ya. Kalau dia masih Islam, mau itu hamba sahaya, mau dia itu merdeka, mau dia perempuan atau laki-laki, wajib mengetahui 3 perkara dan beramal dengannya. Ta'allum, di sini ta'allum at-talaqi bil ulama, maksudnya belajar dengan ulama, ya. Itu dia maksud dari ta'allum secara lughah, ya.
Maka di sini untuk seseorang yang belum ada pondasi-pondasi di dalam usul-usul Islam, maka dia dianjurkan untuk tidak belajar otodidak. Otodidak itu maksudnya belajar dengan kitab saja, tapi dia tidak ada pondasi ya di dalam Islam. Ya, maksudnya orang baru belajar agama Islam. Ya. Adapun bagi orang yang sudah ada pondasi, ya sudah tahu usul-usul Islam, sudah tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, ya dia boleh belajar otodidak. Ya, otodidak itu dari kitab tanpa guru, karena kadang ada di dalam kitab itu yang harus dijelaskan oleh para ulama, karena matan-matan ini perkataannya itu global, ringkas, tapi banyak maknanya. Jadi harus dijelaskan oleh para ulama. 3 permasalahan ini ya, dan beramal dengannya. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana. Bahwasanya Allah yang menciptakan kita, ya. Di sini khalaq dari kata khalaqa yakhluqu, itu artinya apa? Ijad, mengadakan ya. Khalaqa itu yang tadinya tidak ada jadi ada, ya. Wa taswir, ya. Taswir itu membentuk, ya, membentuk. Ya, salah satu nama Allah Al-Musawwir, ya. Jadi Allah yang membentuk manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itu dia secara lugah. Wa aujada minal adam, yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Itu dia arti dari menciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri sedangkan mereka pada saat itu sedang tidak ada. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya manusia ini sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan atau diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu ada dari sama maksudnya dari dalil Al-Quran dan Sunnah, dan ada dari akli, dari akal atau secara logika, ya. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala, ya. Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah, ya. Summa qada ajala, kemudian mentakdirkan semua takdir terhadap manusia itu. Ya, jadi di sini dalil bahwasanya Allah yang menciptakan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaqad khalaqanal insana min salsalim min hama'im masnun, ya. Dan Allah lah yang menciptakan manusia dari sol atau tulang belakang, ya, sampai menjadi manusia, yang mana disebutkan di dalam hadis apa, summa yakunu nutfatan, di hadis arba'in yang keempat. Siapa yang hafal? Yang keempat apa? Sebelumnya nutfah dulu. Iya, arba'ina yauman nutfatan. Ya, pertama dari air mani, kemudian summa yakunu alaqatan misal zalik, summa yakunu mudghatan misal zalik. Ya. Jadi dari air mani, kemudian darah, kemudian daging, kemudian di dalam ayat disebutkan juga dibentuk tulang, kemudian dibungkus oleh daging. Nah, itu penciptaan manusia, ya. Adapun awalnya itu nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, itu diciptakan dari tanah, ya, diciptakan dari tanah. Sebagaimana perkataan iblis, ya,
khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Kamu menciptakan, wahai Allah, kamu menciptakanku dari api sedangkan kamu menciptakannya dari tanah. Nah, itulah bentuk kesombongan iblis ya. Bahwasanya api itu lebih tinggi derajatnya daripada tanah, maka dengan itu iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, di sini dalil bahwasanya Adam ini diciptakan dari tanah ya. Di dalam Israiliyat ya, kalau kita baca kitab-kitab tarikh seperti Al-Kamil fi Tarikh atau Al-Bidayah wa Nihayah, itu disebutkan bahwasanya malaikat Jibril mengumpulkan tanah-tanah dari berbagai dunia. Tapi ini hanya Israiliyat, yaitu adalah kisah Bani Israel ya, yang kita tidak boleh mempercayai dan tidak boleh mendustakan. Itu hanya sekedar wawasan saja. Nah, itu dia. Adapun Hawa itu dari tulang rusuknya Adam. Nah, di sini diciptakan Allah menciptakan manusia atau menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertauhid uluhiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian wa razaqana, dan razaqana memberikan rezeki ya, memberikan rezeki. Rizku adalah ato ya, adalah pemberian ya, pemberian secara dunia dan secara akhirat, duniawiyah wa ukhrawiyah ya. Adapun rezeki di dunia itu sampai kepada seluruh manusia, seperti makanan atau tempat tinggal, pakaian dan seterusnya. Adapun rezeki secara ukhrawi adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, jadi rezeki itu terbagi dua. Maka Allah mempunyai nama Ar-Razzaq ya, yang Maha memberi rezeki. Yang mana rezeki itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Nah, di sini Afan, sebelum kita masuk ke perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa razaqana, di dalam dalil tadi kan kita sudah menyebutkan tentang dalil nakli atau sama dari Al-Qur'an dan dari sunnah ya. Kemudian ada dalil akli, yaitu dalil secara logika, yang mana orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, yang mencetuskan teori Darwin atau yang mempercayai teori Darwin, yang mana manusia ini, atau teori Big Bang ya, yang mana manusia ini dari pecahan ya, pecahan kemudian dari monyet, teori Darwin itu dibantah. Jadi mereka tidak meyakini adanya pencipta. Maka ini telah dibantah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tapi secara logika ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun ya. Apakah manusia ini ketika mereka meyakini tidak ada Tuhan, pilihannya apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada gitu. Kalau dia tidak meyakini adanya Tuhan, apakah mereka meyakini bahwasanya kalian ini diciptakan sendiri tanpa tiba-tiba diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Harusnya ada sesuatu yang sudah ada yang menciptakan kalian, gitu maksudnya. Paham ya? Apakah jadi dibantah oleh Allah, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah kalian diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan kalian sehingga menjadi ada, gitu maksudnya. Am humul khaliqun, atau pilihan yang kedua, atau kalian menciptakan diri kalian sendiri. Kalian tadinya tidak ada, lagi kalian tidak ada menciptakan diri kalian sendiri, gitu. Apakah itu mungkin? Kan tidak mungkin. Itu bantahan secara logika dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah, itu sangat jelas bantahannya. Karena manusia tidak akan meyakini, tidak akan masuk akal mereka, ya. Karena sesuatu itu, kalau misalnya
kita tuliskan secara bantahan secara logika tentang orang-orang ateis ini, yang mana mereka menuhankan akal, maka kita bantah pakai akal. Nah, karena sesuatu itu ada yang ini makhluk ya, makhluk. Apakah makhluk ini diciptakan dari suatu yang maujud dan ma'dum. Maujud itu yang ada, ma'dum ini yang tidak ada. Ya, makhluk ini diciptakan hanya dari dua pilihan. Siapa yang menciptakan mereka? Apakah yang menciptakan itu ada atau tidak ada? Maka itu bantahan yang pertama. Am khuliqu min ghairi syai'in, ya. Nah, mereka pasti hanya harus memilih yang ini. Mereka diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah, gitu. Tidak mungkin mereka mengatakan mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Paham ya? Nah, kemudian apabila mereka telah meyakini ini, maka yang ada ini apakah diri mereka sendiri, ya, diri mereka sendiri, nah, ketika mereka diciptakan dari sesuatu yang ada, apakah mereka ini yang menciptakan mereka ini diciptakan juga sebelumnya, atau pencipta yang tidak pernah diciptakan, atau telah ada ya secara azali? Pasti mereka mengatakan penciptanya itu wajibul wujud, ada secara azali. Nah, maka yang di situ mereka akan terbantah pemikiran mereka bahwasanya yang menciptakan mereka adalah suatu zat yang ada secara azali tanpa diciptakan sebelumnya, gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu secara logika. Saudara, bantahan untuk orang ateis ketika mereka mengatakan teori seperti itu. Kemudian kita lanjut, warazaqona tadi ya, yang mana rezeki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Ya, sungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq. Ya, Razzaq ini adalah salah satu dari nama Allah. Dzul quwwatil matin, ya, yang maha perkasa dan maha kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah." Katakanlah wahai Muhammad. Jadi sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, tanyalah siapa yang memberi rizki kepada langit dan bumi ini, maka mereka pasti akan mengatakan qulillah, maka katakanlah Allah, ya. Maka di sini dalil bahwasanya Allah yang memberi rezeki. Nah, adapun di dalam sunnah, ya, di dalam hadis arba'in yang keempat itu, ketika telah dicipta yakunu mudghatan misal summa yakunu alaqatan misal zalik summa yakunu mudghatan misal zalik fayanfukhu fi fayu'mar bi arba'i kalimat, ya, kemudian ditakdirkan dengan 4 perkara, ya, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun wa sa'idun, ya. Maka tentang rezeki mereka dan ajal mereka dan amal mereka, apakah mereka nanti beramal atau enggak, gitu. Wa sakiyun au sa'idun, apakah mereka nanti
sengsara atau senang di dunia. Ya, Allah sudah tahu itu. Ya. Nah, maka di sini rezeki itu sama seperti ajal, ya. Tidak sama-sama telah ditentukan. Ya, maka kalau kita cemas dengan undang-undang buruh itu kalau nanti nggak dapat kerja, maka ya sebenarnya rezeki itu sama seperti ajal, telah ditentukan, ya. Telah ditentukan. Jadi sama aja mau ada undang-undang kayak gitu, rezeki kita tetap sama, ya. Jadi makanya kita harus bersabar terhadap pemerintah yang begitu. Nah, kemudian Allah SWT berfirman, afara'aitum ma tahrusun, apakah kalian melihat tentang apa yang kalian panen, ya, dari makanan-makanan atau tumbuhan-tumbuhan atau biji-bijian kalian, itu maksudnya. Am tazra'unahu am nahnu zari'un, ya. Apakah kalian yang mengadakan biji-biji itu atau am nahnu zari'un, ya, atau Allah lah yang menciptakan atau yang memberikan biji-bijian itu kepada kalian. Itu dalil bahwasanya Allah yang menciptakan, ya, makanan-makanan bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udah jam berapa ini? Udah habis waktunya saja. Mana? Jam berapa? Masih lama ya. Kemudian kita lanjut, walam yatrukna hamalan. Ya, di sini setelah kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, ya, dan yang memberi rezeki kita, dan Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Itu maksudnya walam yatrukna hamalan. Dan Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Berbeda dengan selain jin dan manusia, ya, contohnya kayak binatang itu, mereka ketika sudah mati atau sudah hari kiamat, mereka sudah nggak ada lagi, kecuali ada yang zolim, satu binatang zolim kepada binatang yang lain, maka nanti akan dikisos pada hari kiamat, kemudian udah jadi debu lagi, ya. Berbeda dengan manusia dan jin ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini dua bangsa ini, bangsa manusia dan bangsa jin ini tidak akan ditinggalkan Allah begitu saja, ya. Akan tapi Allah akan membalas semua amalan-amalan yang dikerjakan di dunia. Amalan ini, hamala itu maksudnya sudah. Ayah sabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka meninggal? Itu artinya sudah. Sudah itu maksudnya bigoiri taklif, ya, tanpa ada beban, ya. Ketika mereka telah meninggal tanpa ada beban, tidak, ya. Mereka akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman juga, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami annama khalaqnakum, nah di sini maksudnya li ta'zim, ya, bukan kami, akan tapi ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi memakai nahnu di sini maksudnya untuk ta'zim, pengagungan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini kami menciptakan kalian, ya, abasa, yaitu bigoiri taklif, begitu saja setelah mati sudah. Dan wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian setelah meninggal tidak dibangkitkan kembali, tidak.
Kan tapi semua akan dipertanggungjawabkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan bal arsala ilaina rasulan, dan setelah itu akan bahkan jadi begini teksnya, bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kita dan tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus Rasul, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Ya, wa nabiyina min ba'di. Dan sungguhnya Allah mewahyukan kepada kamu sebagaimana yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad diutus bukan asal-asal, akan tapi Nabi Muhammad diutus dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ya, wad dalilu qaulu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhza wabila. Ya, jadi di sini kita jelaskan dulu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Siapa yang tahu nasabnya? Nasab beliau sampai panjang. Kita tulis enggak? Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada di sini. Nasab Nabi Muhammad SAW itu bersambung sampai Nabi Ismail bin Ibrahim, ya. Tapi kok kita tulis, kita sebutkan terlalu panjang, ya. Kita lanjutkan saja. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, ya. Barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad SAW maka akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepada beliau maka masuk neraka, ya. Di sini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad SAW maka beliau sama saja, mereka sama saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Jadi semua umatku, ya, umat Islam maksudnya, akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, ya. Seluruh umatku akan masuk Islam kecuali siapa mereka yang enggan, kecuali mereka siapa saja yang enggan, ya. Maka para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, dan
siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang enggan, barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau tidak mentaati perintah Nabi Muhammad SAW, maka dialah yang enggan. Ya, di sini. Di sini dia dalil bahwasanya barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad akan masuk surga, dan yang bermaksiat akan masuk neraka. Sudah bisa tanya jawab ya? Iya, kita selesaikan dulu dalilnya di sini sampai pondasi yang kedua nanti. Ya, di sini dalilnya bahwasanya wa dalilu qaulu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhza wabila. Sungguhnya ya, kami mengutus rasul ya kepada kalian, ya maksudnya di sini makhluk atau umat manusia, rasulan, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, yang mana Nabi Muhammad ini diutus menjadi rasul itu dengan turunnya surat apa? Surat Al-Mudassir ya. Ya ayyuhal mudassir itu ketika diutus menjadi rasul. Akan tapi ketika ketika dijadikan nabi itu dengan turunnya surat Al-Alaq ya, turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu menjadi nabi. Belum diperintah untuk mendakwahkan ya. Nah, untuk itu menjadi nabi, kemudian wahyu setelah itu berhenti lumayan lama, kemudian barulah turun surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, yaitu panggilan yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad ya, ketika berselimut ya, karena Nabi Muhammad takut dan syok dengan turunnya ayat yang pertama. Kum fa anzir, maka bangunlah dan anzir ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu berilah peringatan kepada kaummu. Wa rabbaka fakabir, dan bertakbirlah bertakbirlah kepada Allah, warujza fahjur ya, dan hancurkanlah para berhala. Maka di situ Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ya. Maka di sini menjadi nabi dengan surat Al-Alaq dan menjadi rasul dengan surat Al-Mudassir ya. Maka setelah itu Nabi mendakwahkan dakwah terang-terangan ya, dakwah sir, kemudian dakwah terang-terangan. Maka dari situ dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy. Syahidan alaikum ya, syahidan itu menjadi saksi terhadap kalian. Maksudnya saksi di sini apa? Saksi nanti pada hari kiamat bahwasanya Nabi telah mendakwahi umat Islam. Jadi ketika ada orang yang tidak mengerjakan sholat atau tidak masuk Islam, maka sudah tegak hujahnya bahwasanya nanti Nabi pada hari kiamat akan bersaksi bahwasanya Nabi telah menyampaikan risalah. Jadi tidak ada lagi alasan buat orang-orang kafir tersebut. Alaikum kama arsalna, seperti kami utusnya ila fir'auna, terhadap Fir'aun, yaitu raja Mesir, yang mana ini dinamakan Fir'aun, setiap rajanya namanya semuanya Fir'aun, tapi Fir'aun yang ma'ruf, yang terkenal, yang sangat kejam itu ma'ruf pada zaman Nabi Musa ya. Fir'auna rasula, rasula di sini maksudnya Nabi Musa ya. Nabi Musa yang diturunkan kepadanya Taurat ya. Adapun Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang mana di sini nanti pada akhirnya Fir'aun yang enggan atau sombong bahkan membangkang terhadap dakwah Nabi Musa akan ditenggelamkan di Laut Merah. Fa asa Fir'aunur rasula fa akhadnahu akhza wabila. Maka Fir'aun ini bermaksiat kepada atau tidak mau mentaati atau tidak mau menerima dakwah Nabi Musa, fa akhadnahu akhza wabila, maka kami mendatangkan kepada mereka atau mengambil, atau maksudnya di sini menghukum mereka dengan azab yang sangat pedih, wabila ya, yaitu ditenggelamkan di dalam Laut Merah ya. Maka pada saat itu Laut Merah menjadi kuburan mereka ya, mereka alam barzahnya di Laut Merah. Dan
bangkai Fir'aun ini tidak dibusukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar menjadi peringatan bagi umat-umat setelahnya. Ya, mungkin ini saja pembahasan pada kesempatan kali ini ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kemudian kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan man sayas'al falyatafaddal. Silahkan Ustaz. Pertanyaannya, tadi kan Ustaz sampaikan syurut kalimat tauhid ya kan, bahkan sebagaimana syarat-syarat salat kalau tidak penuhi tidak sah. Juga dengan syarat kalimat tauhid. Ini kami sudah mengetahui ada 7 atau ada 8 tadi kan. Tapi kan baru sebatas itu dulu tuh ya, mengetahui. Iya. Jadi untuk memastikan diri kita ini sudah dapat ini yang tujuh sudah melakukan yang tujuh, itu gimana yang dikatakan? Indikasi dari ya, kita sudah yakin ikhlas itu ya. Sebenarnya dengan kita belajar tauhid ini ya, itu sudah menunjukkan bahwasanya kita ya insyaallah telah melakukan 8 syarat tersebut. Karena yang dimaksud ilmu itu adalah mengetahui. Maksudnya mengetahui apa? Mengetahui makna dari la ilaha illallah, yaitu yang hanya berhak disembah itu hanyalah Allah. Nah, kita telah mengetahui di situ. Ya. Walaupun yang maksud ilmu sini tidak harus mengetahui syariat, ya, tidak harus mengetahui syariat secara mendalam gitu, ya. Yaitu sebatas la ilaha illallah saja. Akan tapi dengan ilmu yang benar gitu. Nah, adapun yakin, kita harus yakin tentang kalimat ini, tidak ada keraguan. Nah, kalau misalnya masalah ragu, kita sendiri yang tahu dengan diri kita. Kita ada ragu enggak gitu. Tapi insyaallah kita terus meminta kepada Allah agar tidak ada keraguan atau waswas syaitan di dalam diri kita. Kemudian ikhlas. Ikhlas maksudnya mengatakan syahadat la ilaha illallah atau meyakini itu, atau kita mengatakan kita ikhlas ya, hanya mengharap wajah Allah ya. Bukan kita mengatakan untuk dilihat manusia ya. Misalnya orang masuk Islam kan dia harus diiklankan syahadatnya. Mungkin dia biar dilihat orang itu. Nah, itu yang enggak boleh. Akan tapi jika dia ikhlas untuk masuk surga Allah dan terhindar dari neraka Allah, maka dia telah masuk kategori ikhlas. Kemudian jujur. Maksudnya jujur di sini jujur dengan apa yang dia katakan ya, hampir sama seperti ikhlas. Jujur dengan apa yang dia katakan. Ya, wasidukuka mal mahabbah. Mahabbah di sini mencakup semua yang diperintah Allah. Yang apa yang Allah cintai, maka kita wajib mencintainya juga. Apa yang Allah cintai dan apa yang Rasulullah SAW cintai, maka kita wajib mencintai juga ya. Tidak ada ketika Rasulullah mencintai sesuatu kita benci. Nah, maka kita luput dari mahabbah ini. Adapun kadarnya sampai kita bisa batal di dalam mahabbah ini, itu tergantung penyelisihannya di dalam mahabbah ini. Apakah dia benci kali atau bagaimana, maka dia nanti masuk dosa besar atau sebagainya. Adapun amalan hati atau keyakinan itu dia semuanya apabila diselisihi, maka itu dia masuknya dosa besar. Maksudnya kesyirikan. Maksudnya syirik akbar ya, syirik akbar. Kalau keyakinan, masalah keyakinan ya. Yang mana ini keyakinannya di dalam usul-usul Islam ya. Misalnya meyakini Allah lah sang pencipta, atau meyakini kalimat la ilaha illallah ini. Kita harus mencintainya. Apabila sedikit saja dia benci, atau misalnya ada orang yang mengatakan syahadat kita benci, enggak tahu kenapa ada benci, itu perlu dipertanyakan artinya. Kemudian inqiyad itu tunduk. Tunduk maksudnya ini kepada syariat Allah. Ketika kita telah meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah,
maka kita tunduk kepada syariat yang Allah turunkan. Ya, tunduk maksudnya tidak ada membantah. Ya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Waliyadzubillah. Ya. Kemudian yang terakhir, wal qabul, ya, menerima tentang syariat Allah. Ya, sebenarnya sudut-sudut ini hampir sama, ya, hampir sama, menerima, berpatuh, itu hampir sama. Ya, maka kita tidak ada jaminan sebenarnya, Ustaz, ya, tidak ada jaminan tentang apakah kita ini, tapi kita terus meminta kepada Allah agar kita selamat dari kesyirikan atau waswas syaitan. Makanya dengan itu kita di dalam surah Al-Fatihah terus meminta ihdina siratal mustaqim, ya, agar kita tetap di jalan yang lurus. Karena manusia itu pasti akan diberikan fitnah, ya, waswas syaitan. Maka kita harus, ketika ada syubhat, kita harus bertanya langsung kepada para ulama gitu. Ketika ada waswas harus istighfar dan sebagainya. Dan begitu juga yang syarat yang terakhir, kufur bit tagut, harus kafir terhadap tagut, ya. Tagut ini siapa saja yang memerintah manusia untuk menyembah dirinya, seperti Fir'aun, ya. Kemudian siapa yang yang di Syiah itu siapa? Bashar Assad, ya, yang sempat menyuruh orang untuk sujud di fotonya, dan itu orang-orang Syiah itu. Nah, itu harus kita kufur, ya, tidak boleh ada, ketika kita menyembah atau tidak kufur, maka itu batal syaratnya. Mungkin itu saja, Ustaz, yang bisa dijawab. Ada lagi pertanyaan? Ya, Fadol. Maaf. Maksudnya tadi bisa lebih jelas, kenapa dia bilang untuk mereka? Iya. Maksudnya di sini lau ma anzalallahu hujjatun ala khalqihi la hadhihi surah lakafathum, atau perkataan yang aslinya lau fakkaran nas kulluhum fi hadhihi surah lakafathum, yang mana maknanya itu sama. Apabila manusia bertadabbur tentang surat Al-Asr ini, 3 ayat ini, itu cukup bagi mereka. Nah, cukup ini apa? Maka kita lihat ada hujjah di situ. Jadi dia cukup hanya sebagai hujjah saja. Karena di dalam surat Al-Asr ini dia sebutkan asbabus sa'adah wa asbabus syaqawah, sebab-sebab orang bahagia atau sebab orang berhasil untuk masuk surga Allah, atau sebab-sebab orang gagal di dalam agama Allah ini. Sebab-sebabnya dari ayat yang kedua ini, ya, innal insana lafil khusr. Di sini kan alif lamnya alif lam istighraqiyah. Alif lam yang mencakup semua kalangan manusia. Semuanya sengsara. Nah, di sini disebutkan istisna, illa, kecuali yang mengerjakan 4 ini. Illa ladzina amanu, maksudnya dia berilmu, kemudian beramal, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haq. Nah, wa tawassaw bil maksudnya berdakwah dengan hak, wa tawassaw bis sabri, dan di dalam dakwahnya itu dia sabar. Nah, 4 ini adalah sebab asbabus sa'adah, sebab-sebab orang mendapatkan hujjah, yang mana dia berhasil memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, asbabus syaqawahnya mana? Kita lihat ke ayat sebelumnya, karena di sini ada istisna. Apabila istisna-nya itu dihilangkan, maka siapa yang tidak mengerjakan, maksudnya mafhum mukhalafahnya, ya, siapa yang tidak beriman atau tidak mengerjakan amal soleh, atau dia tidak berdakwah dan tidak sabar, maka itulah asbabu syaqawah, ya. Kalau orang tidak beriman, maka dia tidak berhasil untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak berhasil di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maksudnya lakafathum, maksudnya cukup untuk menjadi hujjah, bahwasanya di sini Allah telah, di dalam ayat ini telah dijelaskan sebab-sebab bagaimana cara masuk surga dan sebab-sebab bagaimana tidak bisa masuk surga, gitu. Itu telah cukup, gitu. Ya. Walaupun tidak disebutkan syariat di dalam amanu, di sini nanti diperinci dengan ayat-ayat yang lain. Nah, maksudnya di sini
sebab cukup untuk menjadi hujjah, cukup untuk manusia bertamasuk fi dinillah, untuk berpegang teguh di agama Allah saja. Akan tapi apabila dinisbatkan kepada syariat Islam secara seluruh, maka jelas tidak cukup surat Al-Asr ini. Itu mungkin bisa dipahami ya. Mungkin ya, itu saja yang dapat dijawab. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Mungkin pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan dari kaidah kedua dari usul yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan di dalam kitabnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis jika tidak ada yang bertanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.